Apa kabar? Saya harap kita selalu menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Oh iya, selamat bergabung ya di video pembelajaran saya bersama dengan saya, Ibu Poppy Sitanggang. Untuk video kali ini yang akan kita bahas dari mata pelajaran yaitu, dan dengan topik yang akan kita bahas yaitu, dan berikut untuk penjelasannya. Silahkan diperhatikan dan disimak baik-baik ya. Bahan limbah merupakan bahan yang sangat potensial untuk dijadikan bahan pembuatan kerajinan. Di tangan-tangan kreatif, limbah keras organik dan anorganik dapat disulap menjadi aneka kerajinan yang unik dan menarik. Limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai loh di dalam tanah. Limbah keras juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu limbah keras organik dan anorganik. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, misalnya tumbuhan dan hewan, yang bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai di dalam tanah. Sementara limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan, atau tidak bisa membusuk sama sekali. Contoh limbah keras anorganik adalah plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan baja. Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam dan kimia yang tidak terbaharui. Akumulasi limbah yang merupakan sisa hasil buangan mempunyai potensi sebagai polutan atau penyebab polusi. Oleh karena itu, dengan proses daur ulang sampah atau limbah mendapat perhatian khusus dan penanganan yang maksimal. Limbah keras relatif sulit terurai, dan mungkin beberapa bisa terurai, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Limbah tersebut berasal dari sumber daya yang berasal dari pertambangan seperti minyak bumi, batu bara, besi, timah, dan nikel. Limbah umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, yaitu dari sampah rumah tangga, contohnya cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, kaleng bekas, botol plastik, karet sintetis, potongan atau plat dari logam, dan berbagai jenis batu-batuan, pecahan gelas, tulang belulang, styrofoam, dan lain sebagainya. Pengolahan limbah organik dan anorganik memiliki teknik berbeda. Limbah organik biasanya didaur ulang menjadi pupuk tanaman sampai dengan bahan bakar biogas. Sementara limbah keras yang ada di lingkungan masyarakat terlebih dahulu dilakukan pengolahan melalui beberapa cara, seperti yang pertama yaitu sanitasi, di mana suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Yang kedua adalah pembakaran, di mana sampah dibakar di dalam alat insinerator, di mana hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Yang ketiga adalah penghancuran. Penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Limbah keras yang dapat didaur ulang yaitu tempurung kelapa, cangkang kerang, tulang belulang, plastik, logam, kaca, plastik, dan kaleng bekas. Limbah-limbah dapat dipilah-pilah sesuai kebutuhan. Jika dinilai tidak layak pakai, maka limbah dapat diselesaikan dengan cara dibakar. Sebaliknya, limbah yang masih dalam kondisi utuh dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan, secara ekonomi nilainya akan meningkat. Sebagai generasi muda, kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan hidup perlu ditanamkan sejak dini. Tantangan yang membutuhkan usaha dan kreativitas kita untuk memperbaiki kondisi lingkungan menjadi lebih baik. Jika kita melihat di berbagai kegiatan pameran kerajinan, kerajinan dari bahan limbah keras hasil karya putra-putri bangsa Indonesia sungguh luar biasa, kental dengan kearifan lokal dan budaya Nusantara sehingga menggugah hati untuk membeli. Jika produk berkualitas, maka harga tidak lagi menjadi persoalan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah orang yang kreatif dan senang mencari peluang serta cinta produk dalam negeri. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share videonya ya. Terima kasih.